Karena memang lagi tren-trennya sekarang ikan cupang. Oh, karena memang lagi ngetren. Lagi ngetren ya. Karena memang lagi tren, kita lihat juga trennya itu kan memang dengan harganya juga kita lihat peluangnya besar. Peluangnya besar dan memang Selamat malam Tribuners. Aduh, selamat datang kembali Mas Danang. Ya, kemarin Iya. ambil napas dulu saya. Ya. Ya, Sore ini apa ini? malam nih loh. Malam ya. Malam. Ya. Di meja kita tuh ada ikan ini. Ada Ya. akuarium nih apa Iya, isinya? yang jelas ini kita hari ini nggak ngomongin politik ya. Enggak, Capek kita santai dulu. Santai dulu. Kita ngomongin hobi. Kita ngomongin hobi. Di sini hobi. ada ikan-ikan ya, enggak ada cuma satu Ikannya sih. satu ya. Kenapa satu? Nanti kita tanyain Iya, ya. Biasanya kenapa kalau dia ada satu? akuarium tuh ikannya ada banyak itu. Gitu. Ini ikan apa Piranha ya? aja pelihara di akuarium biasanya ikannya bisa banyak itu. Bisa banyak ya. Kenapa Iya. satu? Iya, kenapa? Ini namanya ikan cupang. 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 Kenapa nih kita hari ini bahas ikan cupang nih? Ini karena lagi ngetren banget, Mas. Iya, Lagi iya. ngetren banget di kala pandemi ini nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia harganya bisa mahal terus. Dari yang harganya 50.000 bisa jutaan nih kalau tadi. ya Cuma jutaan ya. benar. Jutaan. Nah, itu oke. kenapa ya? Nah, terus sekaligus kita sambil nanti on the way ya, sambil jalan kita live ini kita juga akan terhubung dengan Mas Dika. Mas Dika Yudhistira ya. Iya, Dika Yudhistira. Ya, itu asisten staf Staf khusus khusus Wakil Presiden bidang ekonomi bidang dan ekonomi dan keuangan. keuangan ya. Ya. Kenapa kita undang beliau juga ya, ini katanya dia juga Hobi. hobi gitu. Tapi apa hubungannya hobi dengan asisten staf khusus? Gitu. Apa staf Ngeri. khusus masih bisa punya hobi ini ya? Budidaya ikan. Nanti kita sambil nunggu Mas Dikanya, Mas Dia siap, ya. nanti kita sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, ada Mas Asep. Nah, betul. Jangan lupa ini ada jangan Mas lupa Asep kita ini. kenalin Mas Dika aja yang jauh. Yang jauh, yang dekat malah nggak Iya nih ini. ya, Mas Asep ya dari Cahaya Cupang Kampung Seni Batam. Ya. Ya. Iya, Mas ada juga Mas Joni sama ya Mas Ya, sama-sama. Sama ya. Kakak adik atau gimana nih Mas? Ada hubungan darah nggak? Hah? Sebenarnya enggak saudara, cuman kita tetangga. Oh, Memang tetanggaan gitu. Tetanggaan rumah. Tengah rumah? Ya. Oh, oke. Kebetulan saya sama Pak Joni itu ada satu misi ya untuk mengembangkan kampung. nah, iya ini ada Kampung Seni Batam. Karena jujur saja saya merintis kampung seni itu sangat lama. Hmm. Sebelum saya memulai itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya punya pemikiran apa sih yang bisa saya buat untuk masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain. Iya. Tetapi waktu itu saya kondisi keuangan dan lain sebagainya pun masih dalam keadaan pas-pasan. Jadi Kampung Seni ini bisa dibilang apa ya Mas? Kampung seni adalah Ini pusat kerajinan. Target saya sih begitu, cita-cita saya begitu. Cuman kita lagi merintis dari sekarang tuh awalnya pembangunan dulu untuk penataan lingkungan, penghijauan, mungkin jalan ya di semenisasi itu yang kita lakukan sekarang. Oh, jadi kerajinan. Apa hubungannya sama Enggak, Cupang? Cahaya Cupang, Kampung Seni Batam itu apa? Kampung Seni Batam kita bongkar dulu Kampung Seni Batam dari awal ya. Jadi Kita kupas dulu tentang kampung seni. Karena jujur saja Kampung Seni Batam itu murni gagasan saya. Saya 5 tahun yang lalu punya cita-cita kalau kampung saya yang tempat saya tinggal itu bisa dikenal luas ke masyarakat. Jadi saya punya ide untuk membangun kampung seni. Karena saya hobinya melukis, saya juga usahanya di lukisan. Ya hanya itu yang saya punya, hanya itu yang bisa saya kembangkan. Jadi awal mulanya sih sederhana. Saya ingin lukisan yang saya punya itu bermanfaat untuk tetangga sekitar, sehingga lukisan itu saya buat dan bertambah dan saya titip di tetangga sebelah kayak gitu. Nah, terus kalau seni tadi kerajinan, terus dengan Kupang apa? Seiring berjalannya waktu, saya menata lingkungan dengan swadaya masyarakat dan uang pribadi saya korbankan tenaga pikiran, materi untuk penataan lingkungan karena
terus terang di komplek kami itu sangat kumuh sekali. Itu jadi saya lakukan setiap hari. Awalnya sih saya sendiri dengan modal sendiri, tenaga sendiri. Bahkan waktu saya ngerjakan di rumah orang itu katanya saya dibayar, padahal tidak. Tapi saya tidak perlu ngomong itu lah ya. Saya lakukan dengan ikhlas, dengan semangat. Dan sekarang Kampung Seni itu udah ada beberapa rumah yang saya lukis. Itu kalau misalkan ke Kampung Seni itu ada beberapa rumah yang temboknya itu dilukis. Jadi Kampung Seni itu yang mendirikan Mas Saya. Asep. Nah, terus kalau Mas Joni itu di Kampung Seni apa? Sebagai apa nih? Saya di situ itu sebagai untuk pasarkan, juga di situ memberikan ide-ide apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih yang harus kita kembangkan. Karena pas visi misi yang dilemparkan dari Mas Asep ini ke saya nangkep gitu. Karena dia punya jiwa itu untuk memajukan juga perekonomian masyarakat setempat. Tadi sempat diceritakan bahwasanya itu sebelumnya kan itu kan kumuh gitu. Jadi kita juga pengen bagaimana sih daerah kita itu bisa berdampak buat orang lain. Seperti itu. Jadi kita sama-sama punya ide, gagasan, kita kerjain sama-sama. Jadi untuk saat ini, untuk memang progres untuk Kampung Seni saat ini jalan kita sudah disemenisasi, sudah bagus. Dan untuk lingkungan rumah sebagian sekitar 30-40% itu sudah kita warnai, kita cat. Dalam artian itu bukan hanya cat warna-warni, tapi kita lukis. Iya. Kita lukis dengan pemandangan, dengan ikan, dengan bunga seperti itu. Oke. Terus kalau cahaya cupang tadi itu ya? Apa tuh cahaya cupang? Cahaya cupang ini Karena kita mau ngomong cupang ya, kita udah ngomong tadi ya. Kenapa kita buat cupang? Karena kan juga itu salah satu juga kita itu pengen masyarakat setempat itu berpenghasilan. Makanya kita dirikan farm tersebut. Pas memang waktu itu masa pandemi itu lagi booming-boomingnya, pas kebetulan kita juga penghobi ikan cupang. Jadi pas kebetulan memang punya peluang ini, kita sama-sama kerjakan nih, supaya farmnya semakin besar. Jadi dari masyarakat setempat bisa mengambil kesempatan ini untuk jual. Jadi kita tuh udah siapin nih ikan-ikannya, terserah dari masyarakat itu mau datang ambil jual setiap hari pun itu terserah. Jadi nggak ada itu tujuan kita. Jadi berpenghasilan, dari penghasilan itu untuk masyarakat juga gitu. Oh, jadi ini masyarakatnya juga diberdayakan, maksudnya diberdayakan juga untuk ikutan usaha ikan cupang. Jadi soal cupang itu budidaya atau beternak atau apa istilahnya? Berikan. Budidaya. Berarti di situ kalau ngomong budidaya berarti ada pembibitan gitu. Iya, betul, ada pembibitan. Ya? Memang saya sendiri ternak. Di rumah itu banyak banget ikan cupang berbagai jenis. Dan kenapa bisa lari ke cupang? Pertama saya melihat di sini ada peluang ya. Di saat pandemi seperti ini orang tidak perlu banyak keluar rumah. Jadi awalnya memang saya tidak begitu paham sama cupang. Cuman karena saya melihat kenapa nggak dicoba. Sejak kapan itu Mas Asep? Mulai mengenal cupang kan sebenarnya. Saya belum begitu lama sih Mas kemarin. Asep apa? Pengrajin apa ya? Pelukis jadi ya? Saya pelukis. Pelukis terus sekarang fokusnya ke cupang. Fokusnya ke cupang. Nah, kenal cupang itu kapan? Kenal cupang sekitar 6 bulan yang lalu. Berarti waktu masa-masa pandemi ya? Iya. Iya kan? Awal Januari. Jangan-jangan karena pandemi itu muncul, ini cupang nih. Karena cupang lagi ngetren di Batam, saya juga melihat awal mulanya saya lihat di medsos, di YouTube, ternyata di sini bisa. Cuman saya di Cahaya Cupang ini punya program, artinya saya punya targetnya begini. Kembali lagi, apa yang saya buat bisa bermanfaat. Jadi saya itu sering ngadain Banjar Cupang, dan itu alhamdulillah pertama satu-satunya di Batam yang ngelakuin Banjar Cupang tuh kita. Sekarang udah ditiru tempat-tempat lain, berarti alhamdulillah kan. Cuman saya punya sistem begini. Jadi setiap 1 ekor cupang itu ada 1.000 ke kas RT dari 1 ekor cupang yang laku. Jadi Tapi kalau Mas Asep sama Mas Joni sendiri tertarik dengan ikan cupang? Awalnya Leo? Tertarik. Iya. Untuk membudidayakannya? Iya. Enggak mungkin pertanyaannya apa yang membuat Mas Asep dan Mas Joni tertarik ikan cupang itu selain tadi lagi tren gitu kan?
kenapa nggak ikan gurame gitu kan? Kenapa nggak ikan koi gitu loh? Ikan lele. Atau pelihara ikan lele kan? Yang Ikan lele bisa sekarang dimakan. di sini kan banyak penyetan. karena memang lagi tren-trennya sekarang ikan cupang. Oh, karena Lagi memang lagi ngetren. ngetren. Lagi ngetren ya. Kalau memang lagi tren, kita lihat juga trennya itu kan memang dengan harganya juga kita lihat peluangnya besar. Peluangnya besar dan memang tadi sempat kita singgung kan tujuan kita untuk juga bisa memberikan dampak. Dampak itu paling tidak kan itu penghasilan masyarakat juga bisa bertambah kan. Ya, makanya dari kita itu kita coba dari awalnya kita coba sepasang untuk kita kawinkan. Langsung Pertama cuma satu pasang. ya kita coba untuk pengembang biakan. Sorry, ini kita pasin. Mas Asa sama Mas Joni ini sendiri-sendiri farmnya atau maksudnya gimana? Atau gimana dalam satu Nah, jadi begini. dalam satu Boleh. Saya berebutan. Jadi begini, ketika saya punya gagasan untuk melihat bahwa cupang ini punya peluang, jadi saya coba dulu satu pasang, satu pasang dan alhamdulillah tidak memakan waktu lama ikan itu beranak pinak. Sekarang jadi bro. Sekarang udah ribuan di rumah saya. Iya. Selama 6 bulan itu mulai Iya. cupang sekarang udah Ya, ribuan. kebetulan rumah saya itu yang lantai 2 itu tidak ada sekat sama sekali. Kemarinnya kan studio lukis, jadi saya melukis tuh bebas di atas sampai jam berapa, sampai siang apa sampai digusur pagi ya, pun. tempat lukisannya digusur semua Jadi coba. Kebetulan karena melihat cupang ini ada prospek, jadi sekarang tuh fokus ke cupang dan lukisan itu tidak dipindahkan jauh. Saya ngontrak satu rumah di deretan saya juga itu khusus untuk lukisan dan bukan hanya lukisan, rumah itu saya buat namanya rumah kreatif. Rumah kreatif itu fungsinya untuk ibu-ibu ataupun warga masyarakat yang ingin berkreasi. Jadi saya kasih tempat. Oke. Jadi termasuk kalau dari 6 bulan dari satu pasang jadi 1000-an ya sekarang ya. Nah, Ya. itu termasuk gampang ya budidaya cupang ini berarti. Kalau dibilang gampang Enggak gampang juga ya. Kenapa ya? Karena di luar sana juga banyak teman-teman kita yang gagal. Oh, ada juga ya gagalnya. Banyak sih, ada beberapa orang yang sharing sama kita. Kok saya mati katanya, kan kok saya gagal, apa yang kurang ya? Oh, ikannya mati. Ya ikannya mati benar. Ikannya yang mati. Ikannya mati. Masa jadi tadi 1000 itu persisnya berapa? 2000 kan 1000 kan 2000-an ya? Lebih dari 2000. Berapa kira-kira berapa? Itu kurang lebih ada 3.000 4.000. 3000. Berarti itu 3000 ikan atau 3000 kan biasanya ada yang enggak ya, ikan satu ini tuh mesti satu ikan ya? Satu ikan. Iya. Satu ikan. Oh, Atau ikan oke. cupang nggak boleh berdua apa ya? Nggak boleh 2 ekor ya. Dia harus Dia kalau- sendirian terus ini. Kalau ikan cupang ini, dia kalau sudah dipisah beberapa hari digabung itu akan berantem. Gitu. Oke, ini kalau aku kan kita konteksnya ke judulnya ya. Ke Iya. judulnya kan kita bahwa cupang ini bisa jadi bisnis di Masa pandemi, potensi ya. di era pandemi. Iya. Nah, tadi Mas Asep, Mas Joni berarti kolaborasi nih ya. Iya. Jadi satu ini ya. Awalnya dari 2 sekarang bisa sampai 3000-an. Ya, dulu waktu beli 2 atau satu pasang itu berapa belinya? Satu pasang itu saya beli 150 kalau nggak salah satu pasang. Satu pasang 150. Iya. Dari satu pasang itu diternakin hingga sampai 3000. Enggak, itu Sempat berapa itu Pak beli? pertamanya satu. Pertama, oh, Habis pertama, itu ya. saya beli lagi beberapa pasang lagi. Jadi kalau sekarang ada 3000 itu satu pasang ya. Sekarang itu kalau 3000, anggap aja 3000 ekor ikan cupang, Iya. itu berapa nilainya? Ya, Kira-kira? kalau nilai kan enggak. Kira-kira. Enggak, maksudnya kita biar tidak terlalu ngeblank. Maksudnya menariknya apa sih? Iya. Kalau Iya kan? untuk harga itu kan kita dari Kira-kira sekitar dari ada yang 20.000 sampai 500 sampai 600.000. Itu harga yang dari kita sendiri yang kita jual. Range-nya ya, ada macam-macam ya. Iya. Dari paling murah 20.000 sampai 600.000 kurang lebih. Itu yang kita pasarkan untuk saat ini. Oh, anggap aja kalau jelek-jeleknya rata-rata ya. Misalkan berapa nih? 200.000 deh, misalkan deh. Satu ikan cupang 200 kali 3.000 berapa? 6 juta. Hah? 200.000 60. 60 juta? Iya. Oh. Itu paling minim ya? Iya, Kayaknya lebih dari itu. Iya, tadi ada yang Kayaknya Mas 500.000 Asep sama ada yang Mas Joni kayaknya bisa Senyam. ratusan juta nih asetnya nih. Makanya diem-diem aja nih Mas. Iya. Aduh, Bisa lebih dari ratusan juta ya. Iya, tadi ada yang 500.000 soalnya Mas. 500.000 ya. Iya. Kalau kayak gini nih harganya berapa? Itu di atas 100. Di atas 100? Ya.
Oh, kalau yang harganya 600 itu seperti apa, Mas? Kalau yang saat ini tadi kenapa nggak bawa yang 6.000 gitu? Penasaran aku. Ini jadi menarik juga nih. Takut jadi lompat penasaran, ya. itu yang harga itu sekarang ikan blue rim. Blue rim, Yang namanya di blue rumah rim. saya, iya. Blue rim. Kenapa Dia yang spesial, ikannya Mas? badannya putih, yang di ekornya itu ada biru, dia keliling dari mulai sirip semua di ujungnya itu warna biru. Dan itu sekarang juga ikan itu lagi naik daun. Iya, iya. Ikan itu- Seperti yang gambar di poster kita ya. Di poster kita itu ya. Warnanya merah. Di poster kita itu apa? Ikan apa nih? Apa cupangnya apa nih? Itu halmon. Oh, ini harganya berapa ya, Mas Asep? Kira-kira? Itu sih macam-macam. Macam-macam juga ya? Macam dari mulai 20.000 ada yang jenis itu ada 20.000. Tergantung galak atau enggaknya ya. Heeh. Iya. Jadi kalau dilihat dari ininya dia bisa mahal itu karena apa ya, Mas? Apa karena dia warna-warni? Apa karena dia bisa jago berlaga? Kalau untuk dia mahalnya itu tidak hanya dari warna, tetapi dia punya body, dia punya kelincahan, dia punya bukaan foamnya, baik dari ekornya, analnya, dorsalnya itu harus memang full gitu. Itu yang memang membuat dia lebih mahal, gitu. Iya. Ini apa? Saya selalu melihat ikan cupang tuh kecil-kecil kayak gini. Paling besar bisa sampai berapa, Mas? Maksudnya? Dia itu cupang kan ada cupang pelakat, cupang giant, cupang serit. Untuk yang paling besar itu di jenis giant. Giant. Giant itu dia Bisa paling sampai panjang itu bisa sampai 12 cm. Itu yang paling panjang. Segini ya? Iya, Iya. Wih, mantap kali ya. 12 cm. Oke. Saya masih penasaran sebelum saya agak gantung nih. Tadi kalau Mas Joni backgroundnya apa? Kalau Mas Asep tadi kan pelukis kan awalnya seniman lah ya. Mas Joni ini apa? Saya sendiri itu salah satu karyawan bank di Batam Iya ini. kan, bener kan? Iya. Nggak ada tambang ini peternak ikan. Iya. Tapi penghobi ikan luar biasa. Iya. Kalau disuruh milih lebih milih ikan cupang atau Iya. bangan? Ini masih kerja. Saat ini masih. Oh, ini bosnya nonton nggak nih ya? Jangan-jangan nanti nggak capai target di banknya gara-gara ngurusin cupang. Tapi saya masih bingung kenapa nih Mas ya di masa pandemi ini orang masyarakat ini berlomba-lomba membeli ikan cupang gitu. Yang dilihat tuh apa menikmati gitu lihat mereka. Padahal mereka nggak bisa diadukan, Mas. Iya. Karena kalau kita Pernah nanya nggak ke penghobi ini kita lihat dia itu kalau memang saat dia berpapasan, maksudnya ada dua, itu dia akan ngembang nanti di sini ngedok, biasa bahasanya ngedok. Ininya ngembang, insangnya itu dia ngembang naik gitu. Badannya itu nanti semua naik, ngembang deh semua. Jadi indah, kita lihatnya indah gitu. Jadi orang di rumah ngeliatin ikan gitu ya. Jadi kalau memang kita penghobi itu walaupun kan sering dikatakan untuk buang stres, memang benar. Kita kalau memang penghobi ikan kita lihat indah banget dia. Kalau memang saat dia ngembang kita lihatin itu indah banget gitu. Iya, mungkin orang di masa pandemi ini mengurangi stresnya dengan melihat ikan. Mungkin saya akan nanya terkait lebih ke bisnisnya ini ya. Gini, Mas Asep, Mas Joni. Yap. Kalau tadi awalnya jadi dari dua dan idenya memang waktu itu selama pandemi mungkin bisnis lukisan ya nggak tahu ya seperti apa kondisi waktu itu terus ketemulah cupang dan sepertinya nih Mas Asep ini serius banget ini sampai punya 3.000-an berarti kan sepertinya udah Dibudidayakan. saya fokus ke sini nih. Kalau boleh tahu tuh penghasilannya sebulan tuh bisa sampai berapa, Mas? Dari bisnis cupang ini. Ya harapannya ini bisa menginspirasi yang lain ya gitu. Kan ini kita live nih, ditonton ada Mas Dika juga. Nanti kita juga tanya Mas Dika kalau udah sambil disiapin ya. Apa penghasilan sampai berapa, Mas, sebulan? Kalau penghasilan sih relatif ya. Rata-rata lah. Ya mungkin berapa ya? Ya paling sedikit dompetnya Recehnya isinya berapa? Dari Atau berapa orang- sampai berapa, Mas gitu. Iya, Kalau sebulan tuh bisa penghasilan sampai biasanya tukang nyata tuh Pak Joni tuh. Saya cuman orang diberi daya banker cuma cerna aja banker nih. ya, Mas Joni. Banker nih Bisa biasanya. berapa, Mas? Cuman kita kalau biasa itu dalam untuk kita pameran itu paling tidak itu di atas rata-rata itu 2 juta itu pasti ada.
1 hari. Iya. Oh 1 hari ya kalau Iya. pameran tuh ya? Iya. Oh, kalau nggak di luar pameran itu kan Di luar pameran itu kita kan kalau tanpa pameran. banyak juga yang memang datang itu penghobi. Kalau memang dia memang untuk yang kontes, dia memang untuk kontes, ikut kontes, itu harga ikan kita itu harga ikan rata-rata itu di 400 sampai 600 ribu itu yang akan dibeli seperti itu. Jadi biasanya itu kalau memang kita untuk adakan kontes itu kurang lebih itu ada sekitar 1.000 sampai 2.000 ekor itu yang dikontes. Kontes ya, banyak ya. Itu yang dikontes. Jadi pangsa pasar kita itu cukup besar di situ. Jadi pemain-pemain kontes itu akan mencari ikan. Iya, mencari ikan seperti itu. Karena untuk bisnisnya sendiri, untuk juga kita kan ngebreeder. Kadang ada juga reseller ya, orang datang beli untuk beli lagi, untuk jual lagi, sorry. Itu banyak juga gitu. Karena mereka juga memang untuk saat ini kita tidak ada kalau untuk medsos itu dia banyak itu dengan sistem jual itu dengan lelang. Kita saat ini tidak. Karena memang kita saat ini memang tim untuk melakukan pelelangan itu saat ini nggak ada gitu. Memang nggak ada. Dan memang kita fokus juga saat ini untuk pameran, dan memang orang yang mau datang untuk beli kita seperti itu. Iya. Di Batam ini banyak penghobi cupang di Batam banyak. Banyak banget. Kalau yang farm itu yang budidaya ikan cupang di Batam? Di Batam cukup banyak sih. Oh banyak ya? Yang Cukup budidaya. banyak. Iya, Yang budidaya juga banyak ya? cukup banyak. Kalau yang sampai kemarin ada sempat reguler dikirim keluar itu mana ya? Ada ya? Ada. Tempatnya Mas Asep juga kirim keluar? Teman-teman kita sih banyak yang ngirim keluar sampai ke Meksiko, ke Amerika, ke Malaysia dan Singapura itu udah biasa. Iya. Oh, dan itu dari Batam, ada teman dari Batam. Dari Batam. Tapi kalau dibandingkan misalnya nih, ini udah budidaya nih ya. Terus tadi penghasilan juga udah disebutin range-nya. Kalau untuk biayanya maksudnya memelihara memelihara dari makanan atau dari tempatnya atau segala macam itu mahal atau enggak, Mas? Maksudnya untuk ininya ya, perawatannya. Untuk perawatan kita ya cuman memerlukan ekstra telaten di sini. Artian ini kan ikan satu ekor ikan satu tempat, satu toples. Oh, oke. Itu. Jadi dalam jangka waktu 3-4 hari itu harus ganti air. Jadi betul-betul kita merawat itu ya mungkin karena saya hobi jadi nggak ada beban. Oh, jadi kalau ini mereka nggak pakai oksigen gitu ya, Mas? Nggak. Kalau ikan cupang nggak pakai oksigen. Yang penting dia satu tempat satu ikan. Satu tempat satu ikan. Iya. Ini ikan ini sebenarnya nggak manja ya. Dan hebatnya ikan cupang itu dia bisa hidup tanpa oksigen itu beberapa hari. Kita mau kirim keluar kota di dalam kantong plastik itu bisa 4-5 hari itu masih tahan hidup tanpa oksigen. Iya, Mas kalau ada dulu kan waktu kecil sama masih ingat pernah pelihara itu ditaruh di tempat gelap itu. Itu apa tujuannya ikan cupang itu? Ditaruh di tempat gelap itu. Kalau saya sendiri sih Malah nggak ya? Iya. Oh. Dulu mungkin Karena mungkin dulu aduan, jadi begitu terang dia akan lebih gesit gitu ya kali ya. mungkin begitu. Iya. Oke, kita mungkin sambil ngobrol kita akan undang Mas Dika. Apakah sudah live? Boleh Mas Dika? Ini Mas Dika nih punya ikan cupang banyak ini. Halo Mas Dika. Halo. Halo. Backgroundnya. Waduh. Tolong gedein. Di mana nih bro? Lagi di mana nih? Hah? Pakai laptop soalnya harus ditempel Mas ya. Ya, Mas Dika ini asisten staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi dan keuangan ya. Iya. Ini juga ada orang banking bro. Ini ceritanya gimana nih staf? Ini punyamu, Bro Dika? Iya, ikan nih, Iya, ini kebetulan di rumah. Ya ini Pak Kiai Ma'ruf Amin tahu nggak kamu punya atau urusan ngurusi ikan cupang nih? Tahu. Oh tahu. Kalau ikan hias ini saya main ikan hias dari 2013 Mas. Jadi tempatnya saya petani ikan yang ada di Istana Wapres gitu loh. Wes. Petani tapi kerjanya di Istana Wapres ya. Keren kali. Iya. Itu jumlahnya berapa Mas?
Kalau di belakang itu? Kalau sekarang ini lumayan banyak, apalagi saya juga sudah coba melibatkan teman-teman di sekitar, teman-teman yang memang lulus kuliah atau yang memang sedang dirumahkan. Itu coba saya bilang, awalnya saya hobi memang kalau untuk cupang ya. Untuk cupang saya hobi, saya bilang yuk ini potensi bisnis di masa pandemik, kalian bisa jualin, yang penting dirawat, yang penting modalnya balik, keuntungan buat kalian. Jadi lama-lama banyak juga di sini suka kumpul pada live, pada jualan segala macam di sini ya. Rumah saya jadi base camp, dan memang kedepannya kita mau bikin satu rumah yang khusus rumah hobi namanya. Jadi teman-teman penghobi bisa kumpul, mereka bisa jualan, yang penting modalnya balik. Kita juga kerjasama dengan beberapa petani plasma, saya libatkan petani plasma. Jadi bisnis jadinya sih Mas buat teman-teman semua. Ini apa staf khusus Wapres bidang ekonomi aja ngomong ini proyeksinya cupang prosesnya bagus. Iya, benar. Ini staf khusus wakil presiden loh nih. Benar staf khusus ya. Woi, ajaran kita lah, Bro. Berapa itu? Berapa ekor lo punya? Kalau di sini kurang lebih hampir di depan tuh banyak ada 1.000 lebih, tapi di plasma itu yang siap, karena kita masih tahan ya, karena siap di awal Desember itu kita galeri baru, itu sekitar ada 10.000 ekor. Ada sekitar 15.000. Bro, ikan paling mahalmu berapa? Hah? Iya, yang paling mahal, mungkin yang paling mahal. Ini ada Blue Rim, ada Avatar, ada Yellow, mungkin mas-mas di situ tahu juga. Apa tuh Mas? Lebih ya di sini yang paling ini sih ya sekitar 3-5 juta ada. Wih, satu ekornya 5 juta? Iya. Ini nah, saya juga belajar kontes juga sih buat iseng, dalam artian karena salah satu bagian dari support ya, karena nyawa dari hobi itu kan di kontes. Menjadi yang apa ya, prestis teman-teman hobi. Karena dari dulu awalnya saya sih sangat hobi ikan mas koki ya, sampai sekarang ikan mas koki, lohan, arwana. Saya memang dari awal bermain di situ. Jadi sebenarnya hobi ini menjadi sebuah yang prestis buat teman-teman sehingga menjadi booming kalau saya sih melihat itu sih. Oh, jadi awalnya Mas Dika juga memang udah hobi melihara ikan. Saya dari 2013 itu saya sudah punya farm itu sekitar kurang lebih ada lahan kerjasama sama teman ya, 2 hektar itu kolamnya itu sekitar ada 350, ada 50 empang, kurang lebih itulah dari 2014 saya main. Ikan cupang tuh di empang tuh. Ada di empang juga tuh, Bro? Itu bukan. Jadi semua ikan hias, semua ikan hias. Oke. Jadi kalau konsen cupang itu di tahun ini ya, di awal tahun tambah lagi pandemik, karena memang cupang tergolong lebih mudah ya dalam mengurusnya ya dibandingkan ikan-ikan hias yang lain, kayak misalkan saya punya koki harus kolamnya besar, koi dan sebagainya. Nah, cupang lebih simpel dan kemudian langsung booming. Wah, saya bilang kebetulan banget nih gitu loh, ketika saya sudah mulai hobi cupang. Kalau di dunia cupang sendiri sih hitungannya baru sih Mas. Iya. Bro Dika, mau nanya nih kan Bro Dika kan sebagai asisten staf khusus presiden bidang ekonomi. Dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis tuh hitung-hitungannya atau mungkin proyeksinya gimana sih soal bisnis ikan cupang ini? Ini kan apakah ini hanya sekedar apa ya istilahnya musiman gitu, atau bisa nggak nanti, jangan sampai nanti kan sekarang juga lagi banyak musiman tentang tanaman nih. Iya, tanaman daun-daun itulah. Itulah bolong-bolong itulah. Dulu kan juga pernah kan dulu kan juga pernah sempat booming daun apa kan. Terus habis itu hilang lagi. Ini mungkin nggak cupang itu nanti tiba-tiba hilang lagi. Tahun depan udah hilang lagi gitu loh. Gimana? Kalau saya sih melihatnya gimana? Karena dari sudut pandang saya juga penghobi sekaligus dulu juga mungkin saya juga petani atau budidaya ikan. Saya melihat ada beberapa jenis ikan yang akan tetap stabil, dalam artian memang sekarang saat ini sedang booming tinggi. Nanti akan jatuh tapi tidak akan terlalu jauh. Karena saya selalu bilang ke beberapa teman-teman, ada beberapa jenis, contohnya ikan cupang, ikan mas koki, ikan lohan, dan ikan koi. Tolak ukurnya simpel Mas, ketika ada penjual-penjual ikan hias di depan SD dengan sepeda, dengan dorong, ketika itu masih tetap di situ dijual, bahasanya paling terbawah ya, bahwasanya marketnya akan terus berjalan. Indikatornya itu aja, ada orang jualan di depan SD aja ya? Iya, tolak ukurnya, karena kan tidak semua hobi ya, ikan hias, burung dan sebagainya. Kita kan bicara hal yang
terkecil ya Mas ya, dengan harga 5.000, dengan harga 3.000, bahkan ada yang Rp1.000. Nah itu menjadi tolak ukur saya bahwasanya market itu akan terus ada. Memang yang membedakan dia ketika booming memang sangat tinggi, ketika jatuh menurut saya tidak akan terlalu jatuh, tapi akan tetap stabil. Karena cupang boleh dibilang di Indonesia ini kan dari lama ya, cuman pergeserannya dari cupang aduan ke cupang hias. Gitu. Oh sekarang lebih ke hias ya? Kalau dulu kan identik dengan aduan ya? Gitu loh, lebih ke hias. Kayak beberapa kali saya diskusi, ada teman-teman breeder atau petani-petani ikan hias yang dulunya cupang aduan, bahkan mereka bilang mereka mengirim sampai ke Amerika segala macam, tapi hari ini pergeserannya ke arah ikan hias, mereka pun ikan hias gitu. Dan kiriman ke luar negeri pun tetap banyak permintaan. Mas, boleh tahu Mas sendiri menjual ya, memasarkan ya? Nah, Cuma hanya dilihat-lihat aja. Atau nggak mungkin cuma dilihat-lihat aja kan? Dijual nggak?